Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar yang budiman dimanapun berada, marilah kita selalu menumbuhkan kesadaran untuk membina persaudaraan serta meniadakan perpecahan. Ini adalah merupakan yaitu pengakuan akan hakikat bahwa manusia ini di hadapan Allah adalah sama-sama menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sesuai pekerjaan dan tugas masing-masing. Manusia di hadapan Allah, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, yang ganteng maupun yang tidak ganteng, yang cantik maupun yang tidak cantik, yang tinggi maupun yang pendek, yang gemuk maupun yang kurus, yang kaya maupun yang miskin, semuanya sama kedudukannya di hadapan Allah, yaitu yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari ayat di atas kita dapat mengambil pengertian bahwa segala bangsa yang ada di seluruh dunia berasal dari keturunan yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit dan suku bangsa bukanlah halangan untuk saling mengenal dan juga membina persaudaraan. Justru dengan perbedaan itulah akan timbul hasrat untuk saling memahami, saling mengetahui, yang akhirnya akan saling mengenali, kemudian saling menyayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Yang artinya manusia adalah umat yang satu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dari ayat di atas kita memahami bahwa manusia itu berasal dari satu dan memang hakikatnya adalah satu. Kemudian mereka menyebar ke berbagai tempat yang berbeda, yang menyebabkan tumbuhnya adat istiadat
dan kebiasaan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda, dan tidak mustahil juga menimbulkan benturan-benturan. Dan dari sinilah yang kemudian muncul suatu pertikaian. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk menyelesaikan dan juga memberi keputusan di antara perselisihan itu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa ketentuan dan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul mengajak manusia untuk kembali bersatu dan kembali pula untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Ajakan para rasul itu tersurat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpegang kamu semua pada tali agama, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saudaraku kaum muslimin yang budiman, orang-orang yang senantiasa bersatu dan tidak mudah untuk berpecah belah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran disebutkan ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia berarti diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita dapat mengerti dari ayat tersebut dan juga memahami bahwa Islam mengajak umat manusia seluruh dunia untuk bersatu dalam rangka mewujudkan kemakmuran berdasarkan keadilan, perdamaian, dan saling hormat menghormati, serta juga persatuan yang diridhoi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa keterangan tadi, maka kita pun hendaknya sadar dan mulai meningkatkan persatuan, dan tentunya dimulai dari tingkat yang rendah, yaitu dari keluarga, kampung, antar kampung, tetangga antar tetangga, kelurahan antar kelurahan, kecamatan antar kecamatan, kabupaten antar kabupaten, dan seterusnya hingga persatuan dan juga kedamaian di seluruh dunia dapat terwujud. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Yang satu memerlukan yang lain, begitu juga yang lain memerlukan yang lainnya. Oleh karenanya, kita tidak boleh berbuat sesuatu berdasarkan ego masing-masing yang disebut egoistis atau egoisme. Yang penting diri sendiri beruntung, tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Jika manusia telah berbuat semuanya sendiri tanpa melihat bagaimana orang lain merugi atau tidak, maka akan hilanglah yaitu keutamaan dirinya sebagai manusia. Maka hilanglah rasa sosialnya, akibat ia tidak akan dapat dilihat orang lain, melainkan hanyalah dirinya sendiri yang dapat melihatnya dan menilainya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat juga melarang orang yang mementingkan diri sendiri, berpoya-poya di atas penderitaan orang lain. Bahkan dalam hal jual beli saja harus sama-sama ridho. Tidak boleh ada salah satunya yang merasa dirugikan, apalagi saling menipu untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat bagaimana orang lain, apakah dia rela atau malah hatinya sakit
disebabkan oleh kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sifat mementingkan diri sendiri tanpa memicu perpecahan dan juga akan mengarah pada persengketaan dan perselisihan. Oleh sebab itulah sifat ini harus segera kita singkirkan dan kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Jika kita masih menginginkan persatuan dan juga kesatuan di antara kita tetap terjaga dan juga tetap teguh. Jika kita menginginkan kedamaian, maka haruslah kita menciptakan kedamaian dengan menciptakan kesatuan dan persatuan. Jika ingin kesatuan dan persatuan dapat tercapai dengan baik, maka kepentingan umum hendaknya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Jangan hanya mementingkan dirinya masing-masing. Oleh sebab itulah kita harus membina persatuan dan kesatuan agar tercipta sebuah masyarakat yang aman dan damai, serta juga masyarakat yang mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlaksana kegiatan-kegiatan keagamaan dan ibadah dengan baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan ke dalam hati kita semuanya agar dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan ini dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan baik, aman, tentram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian siraman kalbu pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.